Salam kasih dan damai untuk kita semua. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam pertemuan online ini. Malam ini Cika mendapat amanah dari Sradama dan teman-teman IVS untuk sharing tentang Bhakti Yoga. Ya, mungkin beberapa di antara Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sudah ada yang pernah mendengar tentang Bhakti Yoga ini. Tadi juga seperti yang telah dijelaskan sedikit oleh Novi, materi ini sudah pernah disinggung dan juga pernah disampaikan di retret. Tapi sebelum itu, Cika ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk sebentar merenung dan bertanya pada diri sendiri, mengapa aku hadir pada pertemuan malam ini? Kenapa aku mau hadir di kelas meditasi setiap Rabu malam? Tentunya kita semua hadir di sini untuk mengetahui apa yang perlu kita ketahui, yaitu I need to know about myself. Saya perlu tahu, aku perlu tahu tentang diriku seutuhnya. Aku perlu tahu siapa aku, berasal dari mana, dan apa tujuan hidupku di dunia ini. Apakah tujuan hidup ini untuk sekedar menghasilkan uang sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan seperti membeli pakaian, makanan, mobil, rumah, atau juga mempunyai karir dan status sosial yang baik? Coba kita tanya kepada mereka yang sudah memiliki semua itu. Apakah mereka sudah berhasil mencapai tujuan hidup mereka? Kebanyakan mereka akan menjawab, belum. Kenapa belum? Banyak sekali orang yang merasa hampa dan menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa, tidak tahu tujuan hidup itu sebenarnya apa. Nah, di sini Vedanta mengingatkan kita semua bahwa tujuan hidup kita adalah untuk mendapatkan fulfillment, contentment, atau rasa penuh dalam menjalani kehidupan ini. Dan inilah yang dinamakan pencapaian realisasi Tuhan. Bhakti Yoga ini adalah salah satu dari 4 jalan pencarian Tuhan untuk mencapai realisasi. Masih ingat kan 4 jalan itu apa aja? Ada Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, dan Raja Yoga. Nah, malam ini kita akan fokus pada Bhakti Yoga, yang juga dikenal dengan nama Jalan Pengabdian kepada Tuhan, atau Path of Devotion. Bhakti Yoga adalah pencarian sejati dan murni terhadap Tuhan. Pencarian yang dimulai, berlanjut, dan berakhir dalam cinta. Ini adalah momen kegilaan cinta yang sangat kuat kepada Tuhan yang akan membawa pada kebebasan abadi. Seorang jiwa suci, Narada, dalam penjelasannya mengenai Bhakti mengatakan, Bhakti adalah cinta yang intens kepada Tuhan, cinta yang sangat kuat kepada Tuhan. Ketika seseorang mendapatkan rasa ini, ia akan mencintai semuanya. Dia tidak akan membenci siapapun, karena ia memiliki rasa yang sudah penuh, contentment, fulfillment dalam dirinya. Cinta semacam ini tidak dapat direduksi menjadi keuntungan duniawi apapun. Karena selama keinginan duniawi itu ada, cinta semacam ini tidak akan pernah datang. Namun, definisi terbaik tentang Bhakti diberikan oleh Raja para Bhakta, yaitu Prahlada. Dalam doanya beliau berkata, cinta abadi yang dimiliki orang-orang bodoh atau orang-orang ignoran
adalah untuk objek-objek indera yang cepat berlalu, cepat hilang. Dengan aku bermeditasi kepadamu, berharap semoga cinta murni dan abadi itu tidak menjauh dari hatiku. Tuhan, mereka membangun kuil-kuil atas namamu. Mereka memberikan persembahan besar atas namamu. Aku miskin, aku tidak punya apa-apa. Tapi aku berserah padamu dengan tubuhku dan meletakkannya di kakimu. Jangan berpaling dariku ya Tuhan. Begitulah doa yang keluar dari lubuk hati seorang bakta. Sangat indah bukan? Bagi mereka yang telah mengalaminya, pengorbanan diri yang kekal kepada Tuhan ini jauh lebih tinggi daripada semua kekayaan dan kekuasaan. Bahkan daripada semua pikiran tentang ketenaran dan kenikmatan. Kedamaian dari berserah diri yang tenang dari seorang bakta adalah kedamaian yang melampaui semua konsep pemahaman dan memiliki nilai yang tak tertandingi. Dalam keadaan berserah diri yang luhur ini, semua bentuk keterikatan hilang sepenuhnya. Kita harus pahami bahwa keterikatan cinta kepada Tuhan ini merupakan keterikatan yang tidak mengikat jiwa. Tidak mengikat jiwa, tetapi justru sangat efektif memutuskan semua ikatan dan mematahkan belenggu duniawi. Nah, salah satu keuntungan besar bakti ini adalah cara termudah dan paling alami dalam mencapai keilahian. Dalam bakti yoga, kita harus mengembangkan, kita harus menguatkan dan meningkatkan rasa cinta kita kepada Tuhan dengan cara yang murni dan tulus. Tapi yang harus kita waspadai adalah alih-alih cinta murni dan tulus, tetapi malah timbul rasa cinta yang lebih rendah, yang mudah berubah menjadi fanatisme yang mengerikan. Nah, inilah yang sering menjadi penyebab penolakan terhadap hal-hal lain. Semua orang yang berpikiran lemah di setiap negara atau setiap negara, setiap agama atau negara, hanya mempunyai satu cara untuk mencintai Tuhannya. Mencintai Tuhan personalnya. Masih ingatkan apa yang disampaikan Mas Hasan beberapa waktu yang lalu tentang Tuhan personal, Tuhan impersonal. Dan bagaimana orang-orang ini yang mencintai cita-cita mereka sendiri, yaitu dengan cara membenci cita-cita orang lain, membenci cita-cita yang tidak sama dengan dirinya. Nah, inilah penjelasan mengapa orang begitu mencintai cita-citanya tentang Tuhannya, tentang cita-cita agamanya, dan menjadi fanatik begitu dia melihat atau mendengar apapun tentang cita-cita yang lain. Jadi, sekali lagi waspadalah, jangan kita terjebak di area cinta yang rendah ini. Namun sebenarnya bahaya ini hanya ada pada tahap awal bakti. Ketika bakti telah matang dan beralih ke bentuk yang lebih tinggi, tidak ada lagi rasa takut terhadap manifestasi fanatisme yang mengerikan ini. Karena jiwa yang dikuasai oleh bentuk bakti yang lebih tinggi ini terlalu dekat dengan cinta Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang cinta dan misterinya. Siapa yang tidak kenal dengan kata cinta? Pasti semua orang mengetahuinya. Pertanyaannya, apakah kita tahu seluk-beluk tentang cinta ini? Kita dapat melihat cinta di mana-mana di dunia ini. Apapun yang baik dan hebat dalam masyarakat adalah hasil dari cinta. Begitu juga, apapun yang buruk dalam masyarakat itu
merupakan emosi cinta yang sama, hanya tidak terarah. Jadi jika kita amati, maka kita akan memahami bahwa emosi itu adalah sama. Emosi cintanya sama, tapi perwujudannya beda dalam setiap kasusnya. Contoh adalah api yang sama dipakai memasak makanan untuk kita, di mana api itu juga bisa membakar hutan. Ini bukan kesalahan dari apinya, yang membedakannya terletak pada cara penggunaannya. Perasaan cinta yang sama bisa mendorong seseorang untuk berbuat baik dan memberikan semua yang dimilikinya kepada orang miskin. Sementara itu, cinta bisa membuat orang lain memotong leher saudara-saudaranya dan merampas semua harta benda mereka. Contohnya kasus dalam perebutan warisan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa emosi cinta itu bisa diarahkan ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Dari contoh yang di atas, yang pertama diarahkan untuk mencintai orang lain. Dan yang kedua, diarahkan untuk mencintai dirinya sendiri, lebih egois. Arah cinta ini buruk dalam kasus yang kedua, tapi benar dan tepat dalam kasus yang pertama. Bhakti Yoga ini adalah sains, adalah ilmu pengetahuan tentang cinta yang lebih tinggi. Bhakti Yoga ini menunjukkan kepada kita bagaimana mengarahkannya, bagaimana mengendalikan cinta, bagaimana mengelolanya, bagaimana menggunakannya, bagaimana memberikan tujuan baru, dan darinya diperoleh hasil yang tertinggi dan mulia. Itulah yang membawa kita pada keberkahan rohani. Tadi disebutkan di awal bahwa Bhakti Yoga ini juga dikenal dengan nama jalan pengabdian kepada Tuhan, devotion. Apa itu pengabdian kepada Tuhan? Melayani Tuhan melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kita adalah pengabdian. Nama lain dari cinta sejati kepada Tuhan juga disebut pengabdian. Pengabdian ini membawa rasa penuh, fulfillment, contentment yang tadi disebutkan ke dalam kehidupan para hambanya. Nah, di jalan pengabdian, kita melihat ada dua subjek. Yang pertama adalah kita sebagai hamba, dan satunya lagi adalah Tuhan. Ada semacam hubungan antara hamba dan Tuhan. Dalam mencintai Tuhan, kita harus memahami bentuk atau cara hubungan cinta kasih yang kita jalani. Ada beberapa jenis hubungan cinta dan kasih yang biasa kita kenal di dunia ini. Yang pertama adalah Shanta. Orang bijak atau orang suci yang kuno, suci kuno, hampir semua di zaman dahulu ini memiliki rasa seperti ini. Mereka benar-benar menaruh 100% perhatiannya, 100% pikirannya hanya kepada Tuhan. Mereka meninggalkan segala keinginan duniawi dan mengabdikan hidupnya hanya kepada Tuhan. Tuhan adalah segalanya. Jenis yang kedua disebut Dasya. Nah, di Indonesia hampir setiap rumah mempunyai asisten rumah tangga. Atau pada zaman dahulu di keraton-keraton kita kenal yang disebut abdi dalam. Nah, Dasya ini adalah bentuk pengabdian, dedikasi dan kesetiaan ibarat para asisten rumah tangga kepada majikannya, atau seperti para abdi dalam
yang cintanya dicurahkan kepada rajanya. Mereka mencintai majikan dan rajanya ini seperti keluarga mereka sendiri, bahkan lebih. Merekalah yang orang mengabdi kepada Tuhannya dengan sepenuh hati. Yang ketiga adalah Sakya. Ini adalah perasaan kasih kepada sahabat. Jika yakin semua di sini mempunyai teman atau sahabat yang luar biasa, jadi akan mengerti bagaimana hubungan persahabatan itu. Yang keempat, Vatsalya. Mencintai Tuhan seperti anaknya sendiri. Rasa cinta seperti kasih ibu kepada para putra-putrinya. Kita pasti bisa merasakan rasa cinta ibu kita kepada kita. Dan jika yakin, bagi para ibu-ibu di sini yang mempunyai anak, sangat mengerti bentuk cinta seperti ini. Kita bisa mengembangkan rasa cinta kepada Tuhan seperti kita mencintai anak kita. Nah, yang kelima adalah Madhurya. Cinta kasih yang dimiliki seseorang kepada pasangannya. Cinta suami kepada istri, istri kepada suami, atau cinta kepada kekasih hatinya. Dari kelima berbagai bentuk cinta tersebut, kita bisa memilih salah satu untuk diadopsi, untuk diterapkan bentuk cinta kita kepada Tuhan. Pilih mana yang paling mudah dan terhubung dengan kita. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Ketika kita sudah pilih bentuk cinta yang akan kita adopsi, kembangkan rasa cinta tersebut. Arahkan rasa cinta yang kita kenal tersebut kepada Tuhan. Lihatlah si subjek satunya. Itu bisa anak, pasangan, teman atau majikan sebagai percikan Tuhan. Ada Tuhan di dalam diri anak kita. Ada Tuhan juga di dalam diri pasangan kita, di diri teman kita, dan majikan kita. Dengan berlatih terus seperti ini, rasa cinta kepada Tuhan akan terbangun dan bertumbuh. Dan juga dapat merasakan dan bisa melihat semua adalah percikan Tuhan. Ya, semua ini adalah cahaya Tuhan. Untuk mengembangkan pengabdian kepada Tuhan akan sangat lebih baik bagi seorang murid atau para seeker untuk mencari komunitas spiritual yang murni. Ini akan membantu para murid dan seeker ini untuk bertumbuh. Dan dengan bergabung dalam satsang seperti pertemuan spiritual yang kita lakukan pada malam hari ini atau setiap Rabu malam ini, akan membantu memperkuat pikiran kita hanya kepada Tuhan. Sebagai penutup, seorang jiwa suci yang bijaksana zaman dahulu, Narada, mengatakan bahwa di zaman Kali Yuga ini diperlukan banyak lantunan penyebutan nama Tuhan atau yang biasa kita sebut chanting atau zikir kepada Tuhan. Menyebut nama Tuhan adalah satu-satunya cara untuk memperkuat dan menjadikan landasan bakti ini kokoh. Kerinduan dan tangisan memanggil nama Tuhan serta menyebut namanya secara otomatis akan membantu dalam pengendalian organ indera tubuh kita tanpa perlu usaha ekstra. Sekian dan terima kasih. Semoga sharing tentang Bhakti Yoga ini dapat bermanfaat untuk menumbuhkan rasa cinta dan pengabdian kita kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Jika kembalikan ke Novi.